Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Semoga langkah kita untuk duduk di masjid yang mulia ini mendapatkan ridho keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita dari tafsir Al-Quran surat Al-Insyirah, yang dimana pada pertemuan bulan lalu kita telah membahas ayat pertama, kedua, dan ketiga. Insya Allah pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tafsir dari surat Al-Insyirah ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak. Jadi ayat ini menjelaskan tentang karunia lain yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sungguh kami menjunjung tinggi namamu. Sungguh kami menjunjung tinggi namamu. Ayat ini masih bersifat global. Apa maksud nama Nabi Muhammad SAW diangkat tinggi-tinggi, dijunjung tinggi-tinggi? Apakah maksudnya nama beliau itu diletakkan di tembok setinggi-tingginya? Nah, inilah tugas ulama tafsir untuk menjelaskan tafsir dari ayat wa rafa'na laka dzikrak. Maka dari itu ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas tentang ayat ini. Yang pertama adalah bagaimana cara Allah mengangkat nama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di hadapan siapa nama Nabi Muhammad SAW diangkat. Yang ketiga, kapan nama Nabi Muhammad SAW diangkat, dan di hadapan siapa nama Nabi Muhammad SAW diangkat. Pembahasan yang pertama adalah kapan nama Rasulullah SAW diangkat. Jawabannya adalah nama Nabi Muhammad SAW diangkat semenjak Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena setiap nabi dan rasul yang diutus sudah diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap rasul dan nabi sebelum diutus sudah diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Bahwa
bahwa jika kalian diutus menjadi nabi atau rasul dan kemudian datang nabi terakhir yang bernama Nabi Muhammad SAW, maka kalian harus beriman dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak cuma itu, dan kalian harus mewajibkan umat kalian untuk percaya dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup sampai di situ, kalian juga harus menolong, membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Jangankan Nabi Adam, Nabi Isa yang terdekat saja dengan Nabi Muhammad SAW sudah melalui proses perjanjian ini. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ketika Allah mengambil perjanjian kepada para nabi, seluruh nabi, lamma ataitukum min kitabin wa hikmah, manakala kami berikan kepada kalian sebuah kitab dan hikmah, summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, kemudian datang seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah, maka kalian wajib beriman dan menolongnya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Allah mengatakan kepada para nabi, apakah kalian setuju dan menerima atas perjanjian ini? Apa kata para nabi? Qalu aqrarna, kami setuju wahai Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka saksikanlah aku dan kalian menjadi saksinya. Jadi ini adalah dalil yang menegaskan kepada kita bahwa nama Nabi Muhammad SAW sudah terkenal semenjak Nabi Adam alaihissalam diutus menjadi Rasul. Kemudian di antara yang menunjukkan bahwa nama Nabi Muhammad SAW itu selalu diingat-ingat, selalu dijunjung tinggi sampai akhir zaman. Tidak hanya semenjak Nabi Adam, tapi sampai akhir zaman nama Nabi Muhammad SAW akan selalu diingat dan dijunjung tinggi. Tanda-tanda hari kiamat itu kan banyak. Ada munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian terbitnya matahari dari barat. Dan salah satu tanda kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi. Nabi Isa alaihissalam itu belum wafat, masih hidup sampai sekarang. Mana dalilnya? Dalilnya adalah di dalam surat An-Nisa ayat 157, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauluhum inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka berkata bahwa kami telah membunuh Isa alaihissalam Rasulullah, Isa ibnu Maryam Rasulullah, utusan Allah. Langsung Allah bantah perkataan mereka dengan firman-Nya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Allah bantah perkataan mereka, sesungguhnya mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, akan tetapi ada yang dimiripkan. Dan di ayat 158 Allah tegaskan, bar rafa'ahullahu ilaihi, akan tetapi
tidak ada antara diriku dengan dia, yaitu Isa, perantara. Jadi setelah Nabi Isa langsung Nabi Muhammad. Wa innahu nazilun, sesungguhnya Nabi Isa akan turun ke muka bumi ini. Ngapain turunnya? Fayuqatilun nasa 'alal Islam. Nabi Isa akan mengajak manusia untuk masuk Islam, bukan untuk masuk ke agama yang dulu dibawa, akan tetapi masuk Islam, mengajak seluruh manusia pada akhir zaman untuk masuk Islam. Tidak cuma itu, fayaduqus shalibah, dia akan menghancurkan salib, wa yaqtulul khinzira, dan akan membunuh babi, wa yadul jizyah, dan akan memperlakukan upeti. Wa yuhlikullahu fi zamanihil milala, dan Allah akan hancurkan pada waktu itu seluruh agama illal Islam, kecuali Islam. Wa yuhlikul masiihad dajjal, dan Allah juga akan membunuh Dajjal, fayanfusu fil ardi arba'ina sana summa yatawaffa summa yusallil muslimun. Dan Nabi Isa akan diam di muka bumi ini selama 40 tahun. Setelah 40 tahun beliau akan diwafatkan dan disolatkan oleh orang-orang Islam. Jadi ini yang menunjukkan bahwa dalil nama Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman pun akan terus diingat dan dijunjung. Kenapa? Karena Nabi Isa merupakan salah satu nabi yang sudah diambil perjanjiannya bahwa ketika akan diutus nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka beliau harus menolong, membawa, mendukung dakwahnya dan mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi inilah dalil bahwa nama Nabi Muhammad SAW tetap dijunjung, tetap diingat sampai akhir zaman. Kemudian pertanyaan berikutnya, di mana nama Nabi Muhammad SAW diangkat? Di hadapan siapa nama Nabi Muhammad SAW diangkat? Di mana? Apakah di bumi saja, di langit, atau sampai ke akhirat? Kemudian di hadapan siapa? Apakah cuma di hadapan manusia atau di hadapan malaikat? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, maka pertanyaan yang akan kita bahas dulu adalah bagaimana cara Allah mengangkat nama Nabi Muhammad SAW. Caranya adalah di dunia Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat nama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara Allah mengangkat nama Nabi Muhammad SAW di dunia? Yang pertama adalah di dalam syahadat. Di dalam syahadat. Nama Nabi SAW selalu digandengkan dengan lafaz nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syahadat, orang yang mau Islam, masuk Islam, harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tidak sah seseorang masuk Islam cuma bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tidak sah. Dia juga harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu yang pertama, bahwa nama Nabi Muhammad SAW diangkat di dunia ini dengan apa? Dengan syahadat. Lalu yang kedua adalah apa? Ketika azan berkumandang, nama Nabi Muhammad SAW selalu disebut ketika azan berkumandang. Sehari 5 kali. Sehari 5 kali nama Nabi Muhammad SAW dikumandangkan. Inilah cara Allah bagaimana nama Nabi Muhammad SAW diangkat di dunia.
syarat ibadah itu diterima kan dua, Pak. Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua harus sesuai mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kenapa kita sholat subuh 2 rakaat? Karena itulah yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Kenapa kita sholat subuh 2 rakaat? Karena itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan inilah cara Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat nama Nabi Muhammad SAW di dunia. Kemudian di mana diangkatnya nama Nabi Muhammad SAW? Tadi di dunia sudah. Apakah cuma di dunia? Tidak. Di langit pun nama Nabi Muhammad SAW selalu disebut, selalu diucapkan. Oleh siapa? Oleh para malaikat. Yang dimana para malaikat itu bersolat. Bersolat. Kita selalu sering dengar dalam khutbah Jumat, ketika di dalam khutbah kedua, khatib selalu berkata apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa jumlah malaikat yang berselawat? Tentu sangat banyak. Sangat banyak. Bahkan jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Ini aro ma la tarawna." Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Wa asma'u la ma la tasma'una. Sesungguhnya aku ini mendengar apa yang tidak kalian dengar. Aqatis sama'u wa uqalana an ta'itta ma fiha. Sesungguhnya langit itu merintih dan sudah selayaknya langit itu merintih. Apa sebabnya? Ma fiha mawdi'un arba'u asabi illa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Tidaklah di langit itu berjarak 4 jengkal, 4 jari. 4 jari kecuali ada malaikat yang meletakkan jidatnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 jari. Kalau kita kan enggak. Ini jauh. Tahu. Berapa langkah? 2, 3. Tapi kalau di langit setiap 4 jari ada malaikat yang sujud kepada Allah. Berarti apa? Jumlah malaikat itu sangat banyak dan seluruhnya berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Ibnu Katsir menafsirkan dalam ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwa yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak hanya malaikat, tetapi juga orang beriman. Yang tidak beriman minggir dulu. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, beliau berkata bahwa Allah ingin menggabungkan pujian kepada Nabi Muhammad SAW tidak hanya di bumi, tapi juga di langit. Semuanya memuji nama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi itu tadi diangkat di dunia, kemudian di langit. Tidak cuma sampai di situ, Pak. Nama Nabi Muhammad SAW juga diangkat sampai nanti ke akhirat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan syafaat dan juga Nabi Muhammad SAW yang akan membuka pintu surga. Tidak ada yang bisa masuk manusia kecuali Nabi Muhammad SAW
masuk dulu ke dalam surga. Dengan syafaat Rasulullah SAW yang selama ini kita ingin mendapatkan syafaat itu, dan kita selalu minta syafaat itu kapan? Setelah azan berkumandang. Wa ba'ashu maqamam mahmudan ladzi wa'adta. Dan berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW kedudukan yang tinggi yang engkau janjikan, ya Allah, yang telah Allah janjikan. Apa itu kedudukan yang tinggi? Nanti di padang mahsyar, ketika seluruh manusia dikumpulkan dari semenjak Nabi Adam sampai manusia terakhir, mereka berada dalam kebingungan. Bingung, ini kemana nih? Ke surga atau ke neraka? Dan Allah belum mau memulai hisab. Nah, ketika seluruh manusia dalam kebingungan, maka mereka semua manusia itu dari semenjak Nabi Adam sampai manusia terakhir datang kepada Nabi Adam untuk meminta agar Allah memulai hisab. Akan tetapi Nabi Adam tidak mampu. Nabi Adam mengajak manusia untuk datang kepada Nabi Ibrahim. Manusia seluruhnya datang kepada Nabi Ibrahim untuk meminta apa? Agar Allah memulai hisab. Nabi Ibrahim tidak mampu. Lalu datang lagi manusia kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak mampu. Datang lagi kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak mampu. Dan Nabi Isa menganjurkan seluruh manusia untuk datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu Nabi SAW berkata apa? Ana, sesungguhnya akulah yang berhak memberikan syafaat. Fa'astazinu ala rabbi fayu'zana li. Dan aku akan meminta izin kepada Tuhanku, maka Allah mengizinkan. Lihat Pak, manusia dari semenjak Nabi Adam sampai manusia terakhir berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta kepada beliau agar Allah Subhanahu wa taala memulai hisab. Luar biasa Pak Nabi kita. Makanya kita beruntung dilahirkan, dimasukkan ke dalam umat Nabi Muhammad SAW. Tidak cuma itu, tidak cuma syafaat, surga tidak akan dibuka pintunya kecuali dengan permintaan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ati babal jannah yaumal qiyamah. Aku akan datang ke pintu surga pada hari kiamat. Fa'astaftihu, maka aku meminta agar pintu itu dibuka. Lalu apa? Yaqulul khazinu man anta. Penjaga pintu surga bertanya ketika Nabi Muhammad SAW meminta pintunya agar dibuka. Man anta? Siapa kamu? Apa kata Rasulullah? Fa'aqulu Muhammad ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib. Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Disebutkan namanya, bapaknya, kakeknya. Karena kan nama Muhammad kan banyak. Jangan nanti nama Muhammad bin Entong. Kita ada bisa. Yang berhak apa? Membuka pintu surga siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Lalu ketika diperkenalkan nama Nabi, apa yang dikatakan malaikat? Yaqulu bika umirtu alla aftahu li ahadin qablak. Aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali untukmu. Subhanallah. Jadi pintu surga tidak bakal dibuka kecuali setelah diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah cara Allah, bagaimana Allah mengangkat nama Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya di dunia, di langit sampai ke akhirat. Wa rafa'na laka dzikra.
dan kami angkat, kami junjung tinggi nama wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tafsir ayat yang keempat. Lalu kita masuk ke tafsir ayat yang kelima dan keenam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini adalah salah satu karunia Allah yang lain yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini seakan-akan sama. Memang sama. Cuma bedanya di ayat yang kelima ada fa, ayat yang keenam tidak ada fa. Apa maksud pengulangan kedua ayat ini? Yang sama-sama ayat ini mirip, yang membedakan cuma huruf fa. Kata para ulama, pengulangan ini tujuannya adalah untuk penegasan dan penguatan. Dan ayat ini tujuannya adalah untuk menghibur Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi cobaan yang sangat berat ketika beliau diamanahi dakwah. Cobaan Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya di Mekah, sampai juga ke Madinah. Dan cobaan yang paling berat ketika di Mekah adalah ketika Nabi Muhammad SAW bersama para pengikutnya diboikot, diisolir di sebuah lembah selama 3 tahun. Tidak ada yang boleh transaksi, tidak ada yang boleh jual beli, tidak ada yang boleh beli makanan selama 3 tahun lamanya. Bahkan kalau malam itu ada anak-anak yang menangis saking kelaparannya. Kenapa? Karena di lembah itu hanya ada daun-daun dan mereka hanya bisa makan dedaunan. Sampai laparnya ini ada di dalam sebuah riwayat mereka sampai makan sendal yang terbuat dari kulit. Jadi kulitnya direbus dulu, Pak. Sendal mereka kan kadang-kadang ada yang terbuat dari kulit. Saking laparnya. Kalau kita kan sebenarnya suara, nggak mungkin direbus. Nggak masuk, Pak. Kalau mereka kan dari kulit, direbus, dimakan. Saking laparnya, Pak. Bayangkan diboikot selama 3 tahun. Yang dimakan hanya dedaunan. Maka ada salah sahabat yang berusaha untuk menyelinap masuk ke pasar yang ada di Mekah. Ketika berada di pasar, ternyata ada kabilah dagang dari negara lain yang tidak tahu urusannya yang berada di Mekah. Kemudian apa? Ketika ingin membeli dagangan itu kafilah yang dari luar, Abu Lahab melihat. Abu Lahab lihat. Ketika Abu Lahab lihat, apa yang dikatakan? Ya ma'syarat tujjar, qulu ala ashabi Muhammad. Wahai para pedagang, jika ada, tinggikanlah harga-harga barang untuk para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tinggiin. Kenapa? Hatta la yudriku ma'akum syai'ah, sampai dia itu tidak mampu untuk membeli dagangan kalian. Abu Lahab benci banget. Padahal itu amalnya Rasulullah. Kemudian apa? Wa qad alimtum mali wa alimtum kadzalika wa fa'a zimmati. Engkau tahu wahai ujar betapa kayanya aku itu mempunyai harta yang banyak. Dan aku itu juga orang yang menepati janji. Walaupun orang kafir Quraisy, seburuk-buruknya mereka, sebenci-bencinya mereka kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka itu adalah orang-orang yang suka menepati janji. Tuh kelebihannya. Kalau kita ada ngaku Islam tapi tukang bohong mulu, janji itu dibanyakin, tepatin kagak. Padahal mereka tidak beriman, nggak percaya sama Nabi, nggak percaya sama Allah, tapi mempunyai sifat yang bisa dikumpulkan. Apa? Mereka kalau berjanji pasti dipatuhi. Tuh luar
Maka ayat ini tugasnya apa? Untuk menghibur Nabi Muhammad SAW bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Tidak cuma di Mekah, sampai juga di Madinah cobaannya berat. Apa cobaan di Madinah? Yaitu ketika berhadapan dengan orang-orang munafik yang luarnya Islam tapi dalamnya kekufuran, benci banget sama Islam. Nah, ini banyak nih sekarang. Oke, itu cuma Islamnya aja KTP-nya Islam, tapi hatinya penuh dengan kemunafikan, kebencian kepada Islam. Nah, ini yang paling berat nih. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, berat untuk menghadapi orang-orang munafik. Kenapa? Karena mereka ini luarnya Islam. Dan yang paling berat adalah ketika ingin perang Uhud. Ketika itu pasukan Rasulullah SAW itu berjumlah 1.000 orang. Orang kafir 3.000 orang. 3 lawan 1. Akan tetapi apa? Orang-orang munafik ini masuk ke dalam pasukan Rasulullah SAW. Bajunya sama, jenggotnya sama, ya sama-sama juga. Tapi apa? Emang kita bisa cuma melihat luarnya. Kemudian apa? Di tengah perjalanan ternyata orang-orang munafik ini menggembosi semangat para mujahidin yang merdeka, yang keluar dari rombongan sebanyak 300 orang. Munafik. Tidak cuma itu, mereka juga kongkang-kong kepada orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Inilah kesulitan dakwah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW di Mekah sampai di Madinah. Tapi Allah berjanji apa? Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kapan kemudahan dakwahnya Rasulullah SAW? Kemudahan dakwahnya Rasulullah SAW ketika berada pada tanggal 8 Hijriah. Pada saat itu adalah di mana kota Mekah ditaklukkan. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kalau dulu waktu di Mekah orang cuma masuk Islamnya satu-satu, itu pun ngumpet-ngumpet. Kenapa? Takut ketahuan. Kalau ketahuan disiksa. Makanya mereka awal-awal Islam tidak berani menampilkan keislamannya. Akan tetapi apa? Itulah kesulitan dakwahnya Rasulullah SAW. Akan tetapi janji Allah apa? Sesungguhnya bersama Islam itu ada kemudahan. Ketika terjadi penaklukan kota Mekah, tidak cuma satu orang yang masuk Islam, berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan lihat manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Tidak cuma satu-satu, tapi perkabinan. Subhanallah. Perkabinan. Kalau dulu satu-satu, sekarang perkabinan. Nah, inilah kemudahan yang diberikan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dakwahnya Rasulullah SAW, di mana ketika beliau sulit berdakwah ketika di Madinah, ketika di Makkah, kemudian diberikan kemudahan oleh Allah ketika terjadinya penaklukan kota Makkah. Kita balik lagi Pak dalam ayat yang ke-5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap ada kesulitan, sesudahnya pasti ada kemudahan. Kira-kira ini berlakunya untuk masalah apa? Kalau memang Allah janjikan setiap kesulitan itu ada kemudahan, kira-kira ini berlakunya untuk masalah apa? Para ulama telah menjelaskan setidak-tidaknya ada 2 poin. Yang pertama adalah kemudahan itu dalam syariat Allah, dan yang kedua adalah dalam takdir Allah.
Maksudnya kemudahan dalam syariat Allah itu bagaimana? Jawabannya adalah banyak sekali ibadah-ibadah dalam agama kita ketika seseorang tidak mampu untuk melakukannya akan datang kemudahan. Banyak sekali ibadah-ibadah dalam agama kita itu ketika seseorang tidak mampu untuk melakukan ibadah itu maka akan datang kemudahan. Contohnya apa? Sholat. Sholat perintahnya adalah berdiri. Kalau tidak bisa sholat berdiri karena sebab sakit, maka datanglah kemudahan. Apa kemudahannya? Sholatnya duduk. Kesulitannya apa? Sakit. Kemudahannya apa? Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk juga, berbaring. Berbaring nggak bisa juga, pakai isyarat. Apa? Tangan nggak bisa juga bergerak, pakai kejapan mata. Mata nggak bisa juga, tinggal disolati. Inilah kemudahan dalam syariat agama Allah. Ketika datang kesulitan, ada kemudahan. Nah, Imran bin Husain, beliau pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kanat li bawasir. Dulu itu aku mempunyai penyakit bawasir. Bawasir itu ambeien. Fasa'atun Nabi ya hadis sholat. Ketika aku terkena penyakit ambeien, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah ini. Maka Rasulullah SAW berkata apa? Sholli qa'iman. Kalau engkau tidak bisa sholatlah berdiri. Tapi kalau engkau tidak bisa, fa'illam tastati faqa'idan. Kalau engkau tidak bisa sholat berdiri, maka sholatlah duduk. Fa'illam tastati fa'ala janbin. Kalau engkau tidak bisa duduk, maka sholatlah di atas punggung. Nah, inilah kemudahannya. Kesulitannya sakit, datanglah kemudahan. Nah, kemudian contoh lain, puasa. Sebentar lagi nih Pak, kurang lebih 39 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Puasa wajib bagi mereka yang balik, sehat dan berakal. Wajib bagi mereka. Kalau nggak mau berpuasa, bagaimana syaratnya? Jangan berakal Pak. Wah, kalau ini puasa, syaratnya gampang Pak. Biar nggak kena dosa, jangan berakal. Tapi kan insya Allah kita semua berakal ya. Maka puasa wajib. Nah, puasa wajib. Tapi ketika datang kesulitan yang berupa apa? Di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 184 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kalau kalian sakit atau berada dalam keadaan safar, maka ganti. Kesulitannya apa? Safar dan sakit. Boleh tidak berpuasa, mudahannya boleh tidak berpuasa. Kenapa? Karena ada kesulitan. Kesulitannya apa? Sakit dan safar. Padahal safar zaman sekarang kan enak, tinggal duduk doang. Kalau zaman dulu Bapak, zaman Nabi pakai onta. Kalau mau safar berhari-hari, berbulan-bulan, panas, hujan. Kalau sekarang kita enak tinggal duduk. Tapi apa? Tetap boleh kita tidak berpuasa. Kalau dalam keadaan safar dan sakit. Haji juga begitu. Bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, kesulitannya apa? Nggak mampu. Kemudahannya apa? Nggak apa-apa, nggak haji. Inilah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam syariatnya. Lalu yang kedua adalah kemudahan dalam takdir. Kita manusia tidak mungkin hidup itu dalam satu kondisi bahagia terus. Tidak mungkin Pak. Atau senyum terus. Jangan juga. Nanti wisatanya jangan senyum dulu Pak.
ingat janji Allah, fa inna ma'al usri yusra. Tapi bagaimana? Saya miskin mulu. Jangankan saya, bapak saya, nenek saya, engkong saya, semua pada susah. Miskin, di mana kesulitannya? Di mana kemudahannya? Orang saya miskin terus kok, nggak cuma saya, bapak saya juga miskin, kakek saya miskin. Lalu di mana letak kemudahannya? Maka para ulama berkata apa? Yang namanya kemudahan itu ada yang bisa dilihat oleh mata, yaitu berupa fisik, ada yang bersifat abstrak, artinya tidak bisa dilihat. Contoh fisik bagaimana? Dulunya miskin, kemudian Allah kasih kekayaan. Ini yang terlihat kan? Dulunya dia miskin, tiba-tiba kaya. Itu terlihat. Dulunya ke masjid pakai sendal jepit, pakai sendal suaminya apa? Ya keren, naik tuh, terlihat. Dulunya jalan kaki ke masjid, sekarang naik motor, berarti terlihat. Dulunya dagang bakso ditenteng, panggul, kemudian alhamdulillah untung pakai gerobak. Dikasih lagi kemudahan sama Allah, untung banyak, dia nyewa ruko. Untung lagi, dia beli rukonya. Untung lagi, sekarang punya 10 ruko. Nah, ini adalah kemudahan. Ya, yang dulunya kemudahan yang bersifat yang terlihat, yaitu bersifat fisik. Nah, ada juga yang dulunya mungkin sakit dulu. Sakit, sebenarnya sakit Pak. Lalu apa kemudahannya? Jika sakit yang bisa jalan, tiba-tiba bisa jalan. Nah, ini adalah kemudahan yang bersifat fisik yang terlihat. Nah, ada sebuah kemudahan yang berupa abstrak yang tidak terlihat oleh mata. Apa itu? Ketika Allah memberikan karunia berupa kesabaran. Jadi kesabaran itu merupakan karunia Allah yang bisa membuat kesulitan kita, semua masalah-masalah yang sulit itu bisa menjadi mudah. Jangan disangka Pak, orang yang miskin itu banyak masalahnya. Iya memang banyak masalahnya, tapi kita nggak tahu hatinya. Karena begitu banyak masalahnya, Allah kasih kemudahannya itu berupa karunia kesabaran, semua masalah yang sulit jadi mudah. Dengan apa? Dengan kesabaran. Jangan mentang-mentang orangnya kaya, mobilnya banyak, duitnya begitu, rumahnya gede. Jangan sangka bahwa dia hidupnya mudah. Kita nggak tahu hatinya. Mungkin dia banyak kesulitannya, bisnisnya bagaimana, harus selalu dipantau. Jangan sampai nanti diembat sama anak buahnya. Pusing. Jadi jangan dilihat dari zahirnya. Mungkin barangkali yang miskin, yang dia cuma bisa makan apa adanya, ya dikasih kemudahan, masalahnya banyak, tapi Allah kasih kesabaran sehingga masalah-masalah yang sulit menjadi mudah. Yang kaya jangan disangka, mungkin lihatnya sih kaya enak, tapi jantungnya berpasang ring. Ya kan? Yang miskin sehat walafiat. Itulah sebuah kemudahan. Nah, jadi lalu bagaimana jika kita mengalami kondisi-kondisi yang sulit? Kalau tiba-tiba kita diuji oleh Allah dengan masalah-masalah yang sulit, bagaimana caranya? Nah, cara yang pertama adalah, yang terbaik adalah husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi akan datang suatu saat kemudahan. Ekonomi kita sulit, tapi jangan disangka Pak, ekonomi kita memang sulit, barangkali Allah kasih kemudahan. Kemudahannya apa? Anak-anaknya pada lulus, rajin sholat, istrinya menjadi istri yang taat pada suaminya, makan apa aja enak. Miskin tapi Allah kasih kemudahan. Apa? Itu kemudahan tadi. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita harus selalu berhusnuzon. Anna inda zonni abdi, sesungguhnya aku yaitu Allah berada dalam
kita harus tetap usaha. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Harus tetap usaha. Usahanya bagaimana? Sebagaimana yang dicontohkan oleh seekor burung. Walaupun sulit tetap harus berusaha. Apa kata Rasulullah SAW? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqu tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thayra tabdu himasan wa tamuhu bitanan. Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, sebenar-benar tawakal, sebagaimana tawakalnya seekor burung, bagaimana? La razaqakum kama yarzuqut thayr, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana itu? Tabdu himasan, pagi-pagi pergi dalam keadaan perut kosong, wa tamuhu bitanan, dan kembali dalam keadaan perut kenyang. Kalau mau protes Pak, binatang yang paling sulit itu cicak Pak. Cicak tak punya sayap. Makanannya yang bersayap apa? Nyamuk. Kalau mau protes itu cicak protes, ya Allah, kenapa ini? Aku nggak punya sayap, nggak bisa terbang. Nah, makananku bisa terbang. Tapi kita tidak pernah mendengar cicak itu protes. Nggak pernah masuk dalam berita cicak itu gantung diri gara-gara makanannya terbang. Kan kita selalu diajarkan apa nyanyiannya? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, diem-diem, nggak dia terbang, nggak dia lompat, cuma diem-diem. Cicak, apa maksudnya? Datang seekor nyamuk, datang rezekinya. Jadi rezeki itu sebenarnya menghampiri, tinggal kita mau usaha atau tidak. Nah, maka dari itu kata para ulama, kenapa, apa rahasia Allah menjanjikan setiap kesulitan itu ada kemudahan. Imam Ibnu Rajab berkata, ketika seseorang menghadapi kesulitan dan kesulitannya sangat berat, seakan-akan kesulitan itu tidak ada jalan keluarnya, maka ketika seseorang itu mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, dia akan mulai tumbuh sifat pasrah. Dia pasrahkan kesulitannya itu kepada Allah. Ketika dia pasrah menyerahkan kesulitannya itu kepada Allah, maka akan timbul apa? Tawakal. Tawakal kepada Allah. Kalau seseorang sudah bertawakal, maka Allah akan berikan kemudahan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan. Jalan. Inilah kira-kira kajian kita, tafsir kita surat Al-Insyirah ayat 5, 6 dan 7. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Bab 5 dulu. Iya, silakan tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang saya inginkan. Yang pertama terkait turunnya Nabi Isa. Sebagaimana Ustaz katakan tadi, pada akhir zaman akan turun Nabi Isa. Dan dia akan menegakkan panduan Islam sendiri. Pertanyaan saya, wilayah mana, daerah mana Nabi Isa itu akan turun? Apakah di Mekah, Madinah, di Indonesia, atau di Afghanistan, atau di Irak, Syria, dan sebagainya? Itu kan belum jelas. Yang kedua, Nabi Isa ini kan mulai diangkatnya oleh Allah sampai turunnya kan kita tidak tahu berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Kondisi Nabi Isa alaihissalam juga umat Muhammad belum tahu bentuk wajahnya, kemudian raut mukanya, bentuk dakwahnya, kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu,
ya oke lah tidak turun pada zaman sekarang. Untuk membedakan beliau itu adalah Nabi Isa, apakah dia mengaku sebagai Nabi Isa, atau dia lewat dakwahnya yang mengesahkan Tuhan, atau menghabisi salib-salib itu. Dan akan terjadi peperangan karena potensi, karena agama Islam itu ada agama misi, agama Kristen itu agama misi. Dan jangankan di akhir zaman sekarang aja terjadi peperangan walaupun dalam ideologi. Ya. Untuk hal itu, kira-kira menurut Ustaz ini, bagaimana peran Nabi Allah Isa alaihissalam dalam menyikapi dan mengayomi umat supaya tidak terjadi peperangan? Itu yang kedua. Kemudian terakhir, Banyak Pak. banyak. Makanya saya tadi mau stop, Pak. Karena kita dalam hal ini supaya bisa kita konsentrasi harus ada dialog. Kalau monolog akan banyak orang bicara sendiri. Iya. Ini forum saya lihat di Madinah, di Mekah itu, kalau halaman itu dekat Pak dengan Pak Kiainya, dengan para alim ulama yang ceramah di Mekah dan Madinah. Saya saksikan waktu haji itu, oh gitu. Kalau kita di Indonesia pinggir-pinggir aja, nyender-nyender aja sambil ngomong, itu tidak bagus dalam halaman majelis. Ini saran saya, ini masukan buat kita semua. Yang terakhir, saya kira barangkali mungkin Ustaz bisa bedakan ketika kita menghadapi musibah itu untuk menyikapinya seperti apa. Apakah itu akan dakwah mudah-mudahan nantinya, atau seperti apa kita sikapi bahwa kita dapat musibah nih, belum punya anak atau belum punya istri, bagaimana untuk menyikapi? Apakah kita hanya sekedar nanti ada kemudahan juga setiap kesulitan? Saya kira gitu Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelumnya pertanyaannya Ibu Haji. Yang pertama, di mana turunnya Nabi Isa alaihissalam? Dalam sebuah riwayat bahwa beliau akan turun di Menara Putih. Di Menara Putih itu yang berada di Damaskus. Dan di dalam riwayat itu bahwa beliau turun dan beliau itu kedua tangannya berada di kedua sayap malaikat. Itu yang pertama. Jadi Nabi Isa akan turun di Menara Putih yang terletaknya di Damaskus. Jadi bukan di Kudus atau di Monas. Enggak. Mungkin itu Pak. Karena seperti itulah. Jadi begini Pak, yang namanya hal-hal gaib itu kita tidak bisa menyatakan dengan pendapat, tapi harus mengenal dalil. Kami masalah gaib. Kalau masalah gaib yang tahu cuma Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua, bagaimana nanti cara dakwahnya? Nabi Isa alaihissalam dalam hadis cuma dijelaskan bahwa Nabi Isa akan mengajak manusia kepada Islam. Toh nanti bagaimana caranya beliau mengajak? Allah a'lam bishawab. Karena ini masalah gaib. Kita tidak bisa menebak-nebak dengan pendapat kita tanpa adanya dalil. Justru kalau kita nanti tidak dengan dalil untuk menebak-nebak dengan masalah yang gaib, kita nanti jatuh ke dalam kesesatan. Kita nggak berani ngomong masalah itu. Jadi kita berbicara kalau hal yang gaib itu dengan dalil. Bagaimana cara Nabi Isa berdakwah nanti mengajaknya? Ya wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Lalu bagaimana menyikapi kita ketika ada kesulitan? Itu yang seperti tadi yang kita sudah jelaskan. Yang pertama adalah harus husnudzon. Lalu yang kedua, tidak cuma husnudzonnya, belum nikah nih. Akhirnya nanti juga ada kemudahan. Dan kemudahan itu dengan usahanya apa? Datang nyari, tapi jangan pacaran, haram pacaran. Usahanya kan banyak Pak. Kalau kita ingin menikah masih bujang, perkenalan dengan ustaz-ustaz, mungkin ada ustaz-ustaz atau tetangga-tetangga yang punya gadis cantik kaya ya kan, Pak punya mobil 2, dengan rumahnya gede. Nah kasih tahu Pak, saya mau Pak cantik. Nah itu adalah usaha-usaha kalau kita ada sebuah kesulitan. Rezeki sulit. Yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah bahwa setiap kesulitan ada kemudahan. Setelah itu apa? Tawakal. Bagaimana caranya? Misalnya, itu kira-kira jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab.
Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar terlihat dari Allah dan yang salah datang dari diri pribadi saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab, yang benar itu hanya Allah. Mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa majelis. Subhanallah.